Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya Jungo dia jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak Dungo ya Allah tersinggung, kere atau Dungo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi kok di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung apa nyembah tadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu Dungo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus dia sirap dia kadung salah biasa wes. Terus bakat salah no. Bakat salah. Yes, dungane sing gampang kae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara pasif itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la biton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, oh tambah salah meneh. Enggak Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah kalau sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan terus sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang ini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, dia derek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Ya itu nabi goblok kan kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semeneng terus ora karu-karuan.
Jadi andaikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir, Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari rasa kok komen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gaya peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kok jajal nih? Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya iya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Derek mawon. Jadi guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora ro hikmah iku. Kan bingung loh. Di guru ini gak bingung loh. Soalnya kayak guru jadab, dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda cak. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu gak iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku goblok, tidak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak luwe akhlak gitu. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali itu kelirullah itu tuh disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo kecil-kecil kan yo panjang nak wong. Terus keempat ya. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup tetap malah bingung nggak? Nabi itu minggat itu boleh dah tanpa pamit. Minggat itu pergi nggak pamit itu boleh dah? Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Saya ulang lagi karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya, Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya, daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harut Amar.
Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala, jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein, apa? Pak Budute Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun aja daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saung ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab, apa ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, tadi Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal, minggat deh. Mau minggat tuh, jadi mau minggat kan nggak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat tuh ya gak, ya sekenanya nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung no. Terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Dudi dulu. Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadis diuji, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Dan ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah diri saya tidak bisa baca tasbih. Karena sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng ngomel Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomel ana ada kok dene tengok. Buaran dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono ada. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dekne ra minggat ya salah. Mau dekne ora minggat berarti kaumnya jane apa ono adab ono gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Jadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, biar awal nih. Aku rawan ini loh, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya ada branding. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbabta. Terus kalau gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang, salah gue lucu. Kok tak cilik,
Kowe seneng caci ini, salah we. Cano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah, itu agak pengen ditompo tobatnya. Wes gak situ tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamaul hutu bahwa falaulah annahu kana minal musabbihin ala bitafi batni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan ton tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua, baik-baik saja. Kabar awalnya mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Nah, itu pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully gitu. Oh itu beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku ngerti betul atau di atap. Jadi pangeran kekasih itu betul, orang koyo. Akhirnya biru seramani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mereka malam Kamis mau adab tenan. Cuma terus do tobat. Istitut falau laka nasqoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido aja dari pangeran. Iku kaum Nabi Yunus. Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong keliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok. Nengom. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang tidak usah jadi teroris, tidak terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, kan? Di dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu khalikin, aman semua, semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa, tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya,
Fa wa ma ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi. Kowe nek ora gelem ngapus, tanganku didono, aku sing ngapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan ahli ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetep Rasulullah. Aku masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Takutnya sengak. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Siapa kan Nabi lucu? Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi itu perjanjian gue manusia gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben dunya rusak kok ben tetep Islam mulya. Rasa mbok pikir terus keliru-keliru lah perjanjian dunya keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo tolong atau seket. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku mondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rugi negani negara wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Ya, semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lamar. Enggak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadad. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yusbatu. Pokoknya pengiran bakal ngembar agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Gue samar, perjanjiannya keliru lah, keliru lah. Kayak geremeng-geremeng santai negeri. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suwel, diskusi wae pikirannya Suwel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suwel, oke enggak masalah. Itu dok, yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga sajane ya bener Muhammad. Nimbawa tuh banyak giok tenan. Wah, ini goblok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi. Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Tetap bener. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ana ayat yang nurjana latat khulun al masjidal haram insyaallahu aminina muhalligina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, neng ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatene taun iki ra kowe.
dari Nabi ya ora ono taune ya. Ora ono taune kok taune dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing gear nafsiri tahun ini. Mau suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak ya sudah kalau nggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi tapi rasa itu suka rugen kan gak ada tahunnya rasa mau aku tuh nggak ada suka tapi tanpa tahu bisa suwi. Nah akhirnya apa yang terjadi, ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya, misluhu layat jalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahir keliru wae, tetap baru karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti di pangeran. Makanya Sayyid Ali itu soal pusing tiduran nak donga di antara doanya waj'al sayyiati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi piye-piye pangeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam urung metu kok swarga diwarai dampe kepengen tak sepuro nggih tak warai dongane iblis tak diwarai makane kena ndonga ngomong dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menangan lan kaya pengen ndonga iku kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita ya sudah seperti ya, tapi emang ya sudah seperti Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatala ko Adam Robbi kalimatin fatah. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Bawat al sayyiati man. Ini penting kalau atur mengenai wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pengiran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamanya pengiran kok. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boyo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa yang pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, engkau ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah, dia tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang bi. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo baik kue rak mulia Wali Songo. Saya ini jurus mudin yo melaku, jurus KUA yo melaku, jurus mubalek sing kadang matre yo melaku.
Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama ya. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anake yo dhuwit mending spontan. Cung ora ono mati kok dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk. Cung ora ono mati kok dhuwit. Mulai ku agama ya ra piye-piye itu. Mergo agama iki diurusi. Ayo nabi palsu ping pira wae, mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang aji. Mulai wali palsu, koyo Romo Doso, Romo Sopo. Woi ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek jadi negara Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamofobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira pangeran mulai harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Ya. Saya itu punya santri ini kisahnya. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua coba. Jadi kayak gara-gara mana? Jadi bapak itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakannya misalnya diajak orang Madura kan, artinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora diwong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya neng Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Mu'in. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi dia bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina dan kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ya ono goblok. Kumkur melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu. Misalnya beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok ora roh, akibat ngene iku ora roh. Akhirnya dulur didu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, mung ora ngaji, kok nak ngaji rene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih mboten. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah mingate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lalu kula gara wong saleh tukaran kursi tukaran gara tukar sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-gus sing minggat ki kuwatan. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Bernuwun kok minggat to. Mingate Gus nek ganti piye. Paling yo gawe podok kok gawe apa. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pot. Engko nenggone wis wae angker nang dindi. Wali Songo ya. Sunan Kalijaga agak pati cocok duit Sunan Kudus. Apa cocok akhirnya dakwah ning jidul di daerah kene.
So akhirnya ono, yo mono tawai rong khatam terus jadi Islam macam-macam. Satu terus no. Tapi ya baru kayak ono Islam dok tingkir, dok Solo, dok Jog. Cara rapat tukaran ya Sunan Kalijaga menyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gue berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dua dukung Arya nopo penangsa. Sekali Joko dukung mungkin itu. Setuju ya. Pokoknya kurang usah terus-terusnya. Pokoknya saya ngomong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu yang Kudus. Serau usah dijero-jero. Dan jelas barokah. Mau meratukaran ya utak-utak yang pantura. Barokah tukaran ya. Jadi tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah meningon. Pokoknya apa yang ngangeran sing ngersakno kabeh baru. Tapi ora usah diciptakan. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang yo barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapiah. Padahal sing lanang tau GR, mak pegat iso apa ya piye malah ape. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, juga kedunian denane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep bisa mari kuat. Lah ya ono sing wah Islam kudu sugih, nak sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ono sing milih fakir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabiin sampai wali songo, nyatanya tetap Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih, ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Misbah, tentunya di channel Santri Ngopi. Pada kesempatan kali ini saya telah kembali menayangkan sebuah kajian ilmiah ngaji bersama Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Nah, di sini beliau menceritakan tentang kajian-kajian ilmiahnya secara detail dan rinci. Untuk itu, terima kasih untuk teman-temanku yang telah menonton, yang telah menyimaknya. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar video ini tetap bermanfaat bagi kita semua, bagi yang belum menonton agar bisa menonton. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.